Halo, kali ini kita mau coba bongkar perjalanan sama cara pikirnya Wiz Khalifa nih. Artis multi platinum yang ya gayanya unik banget lah. Iya benar. Sumber kita ini wawancara panjang lebar sama dia, jadi kita bisa lihat dari awal karir sampai kehidupannya dia yang sekarang. Nah, tujuan kita hari ini tuh mau gali lebih dalam soal kunci sukses jangka panjangnya dia. Terus gimana sih dia bisa kuat mental gitu. Dan nemuin keseimbangan ya, di tengah industri hiburan yang ya ampun gila banget tekanannya, Itu dia. yang langsung kelihatan menarik buat saya sih, kontras hidupnya itu loh. Kontras gimana tuh? Ya bayangin aja, dari manggung depan puluhan ribu orang, tiba-tiba dia balik sendirian, sepi. Oh iya benar juga. Terus, dari momen krusial kayak kehilangan kontrak rekaman, yang buat orang lain mungkin udah, wah, game over gitu. Bisa jadi akhir karir ya. Dia malah bisa bangun fans base sendiri yang super loyal. Jadi ini jelas bukan cerita sukses yang mulus-mulus aja gitu. Betul banget. Nah, ngomongin kehilangan kontrak, titik awalnya yang bikin penasaran tuh pas dia lepas dari Warner Bros kan ya, kontrak pertamanya itu. Iya, iya yang itu. Banyak yang mikir, wah udah nih selesai karirnya. Tapi dia kok kayaknya santai banget ya, tetep pede gitu. Pede ya. Katanya dia tahu musik sama gerakan yang dia bangun itu punya nilai, punya sesuatu lah. Walaupun mungkin label waktu itu nggak ngerti. Nggak nangkap potensinya gitu ya. Iya, dia bilang saya nggak pernah anggap diri saya gagal. Keren sih mentalnya nih. Dan kepercayaan dirinya itu kebayar kan. Dia nggak diem aja, dia langsung fokus bangun komunitas penggemar. Caranya gimana tuh? Ya lewat manggung terus-terusan, gigs di mana-mana, terutama di kampus, festival independen gitu. Oh, grassroots banget ya. Iya, plus dia itu termasuk yang awal banget pakai vlog di YouTube. Ada seri Day to Day itu kan? Oh, iya inget yang nunjukin kesehariannya dia itu ya. Nah, itu dia. Itu nunjukin kekuatan koneksi asli, otentik. Gak cuma ngandelin promosi label yang ya kadang kaku gitu. Dia jadi diri sendiri aja. Campuran uniknya itu ya, hip hop, skate, gaya santai. Bener. Yang mungkin bikin label bingung, tapi fans malah suka banget. Otentisitas jadi senjatanya dia lah. Nah, balik lagi soal kontras tadi, antara panggung yang energinya meledak-ledak sama pas dia lagi sendirian setelahnya, itu gimana dia ngatasinnya ya? Penasaran juga. Dia cerita penting banget buat misahin energi panggung sama kehidupan pribadi. Nggak bisa dicampur aduk. Oh, jadi ada saklarnya gitu ya? Kurang lebih gitu. Dia punya semacam ritual lah buat mendinginkan diri, buat tenang lagi setelah tampil. Menarik. Dan yang penting lagi, dia bilang rasa syukur ke penggemar itu bikin dia nikmatin semua prosesnya. Jadi bukan cuma kayak, oh ini kerjaan harus tampil, tapi benar-benar dinikmati. Jadi ada rasa enjoyment di situ ya, nggak cuma kewajiban. Betul, baik pas di atas panggung maupun pas dia udah balik tenang lagi. Itu penting katanya. Wah, itu nyambung juga ya kayaknya ke cara dia ngelihat sukses sama ngatur uang. Dia kan terkenal santai, tapi soal duit gimana? Nah, ini menarik. Di balik santainya itu, dia ternyata mikirnya jauh ke depan. 5-10 tahun lagi gitu. Serius? Iya, sangat hati-hati dan bertanggung jawab banget sama pengeluaran. Dia bahkan cerita kadang nunda beli mobil mewah atau barang mahal lain kalau emang belum perlu-perlu banget. Wow, padahal kan bisa aja ya beli langsung. Bisa aja. Tapi dia belajar ngelola uang banyak itu katanya dari ngobrol rutin sama tim keuangannya. Jadi fokusnya jelas, mana yang penting buat masa depan, mana yang cuma ya gaya hidup sesaat gitu. Jadi ada disiplin kuat ya di balik citra chill-nya itu. Banget. Di balik layar tuh ada perencanaan matang, bukan sekedar ikutin arus aja. Mungkin disiplin ini juga yang bikin karirnya awet ya. Masuk akal sih. Nah, sisi pribadinya juga dia lumayan terbuka ya di wawancara itu. Iya, dia cerita beberapa hal personal. Dia cerita soal kehilangan adik perempuannya. Itu kan udah sekitar 7 tahun lalu ya. Iya, betul. Gimana dia coba memproses rasa dukanya, tapi di sisi lain tetap merayakan hidup sang adik. Kayak dia bikin pesta tiap ulang tahun adiknya. Cara yang unik ya buat mengenang. Iya. Terus soal perannya sebagai ayah buat Sebastian sama Cadence, anak-anaknya. Nah, itu juga penting. Dia prioritasin banget waktu bareng mereka. Bahkan katanya rela korbanin kerjaan kalau memang harus milih. Buat dia, kehadiran fisik itu nomor 1.
Bukan cuma soal materi atau ngasih uang aja ya. Betul. Ini beda banget kan sama tekanan industri yang sering nuntut artis harus selalu ada, selalu relevan, nongol terus. Bener banget. Dia sadar betul kehadiran orang tua itu nggak tergantikan sama apapun. Dan ngomongin perang, pandangannya soal maskulinitas juga agak beda nih. Oh iya, gimana tuh? Buat dia, jadi laki-laki itu bukan soal agresif atau paling keras suaranya gitu. Tapi lebih ke ketenangan. Ketenangan. Iya, kontrol emosi. Ini dia latih lewat bela diri campuran, MMA itu. Dia bahkan bilang belajar banyak dari secara harfiah, kena pukul di muka. Oke, belajar dari pengalaman langsung ya. Iya. Dan jadi pelindung serta penyedia yang stabil buat keluarga. Dia mau kasih contoh ini ke anak-anaknya, terutama ke putrinya. Biar mereka tahu sosok pria yang sebenarnya itu kayak gimana. Jauh dari stereotip lama yang kaku itu. Menarik banget sih cara pandangnya. Jadi kalau kita rangkum nih, apa ya intisarinya buat Anda yang lagi dengerin? Pertama, jelas mental tahan bantingnya Wiz Khalifa waktu hadapi kemunduran, kayak pas kehilangan kontrak itu. Itu kunci banget sih. Kedua, kekuatan bangun koneksi asli sama fans, kayak lewat vlog day-to-day-nya itu kan otentik banget. Iya, nggak dibuat-buat. Ketiga, kemampuannya dia buat nyiimbangin ketenaran yang luar biasa gitu ya. Dengan kehidupan pribadi yang tetap punya makna, tetap grounded. Itu tantangan besar loh di industri ini. Dan terakhir, pendekatan disiplinnya soal keuangan sama struktur hidup secara keseluruhan. Keren ya, gimana dia bisa kelihatan santai, tapi ternyata sangat terstruktur dan fokus sama tujuan jangka panjang. Iya, betul. Pelajaran soal tahan banting, jadi diri sendiri, terus mendefinisikan sukses versi kita sendiri, bukan ikut-ikutan orang. Plus, disiplin jangka panjang ini rasanya relevan buat siapa aja deh. Gak peduli kerjaannya apa. Ini soal bangun fondasi yang kuat. Bukan cuma ngejar puncak sesaat atau ya sekedar kelihatan sukses di luar gitu. Tapi bener-bener tahu apa yang penting ya? Persis. Tahu apa yang benar-benar penting buat kita gitu. Nah, ini jadi bawa kita ke pemikiran akhir nih. Wiz Khalifa itu kan sangat menekankan nilai membangun sesuatu yang bertahan lama. Mau itu karir, hubungan, atau warisan lah istilahnya. Long term game ya? Iya, di dunia yang seringnya nuntut hasil instan, pengakuan cepat, viral sesaat, gimana caranya ya kita, Anda yang dengerin juga, bisa menerapkan pola pikir jangka panjang ini ke tujuan masing-masing. Dan menolak godaan buat ambil jalan pintas gitu. Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat diremungkan ya.